belajar, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, saat teduhnya selesai. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian dari KC 279, Mintalah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesehatan, nafas segar, dan juga kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, tolong kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian lagi dari KC 20, Bapa di Sorga. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, kita mau buka Alkitab kita, ya. Pembacaan kita hari ini dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Yuk, kita buka Alkitab kita. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Sudah dapat? Kalau sudah, ditandai dulu ya, jangan sampai hilang. Kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Berkati juga Kak Nova yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kita buka Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Ayat 11, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Baiklah,
Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nova. Silakan Kak Nova. Halo, selamat minggu adik-adik. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Nah, untuk adik-adik yang masih main gadgetnya, coba disimpan dulu. Nanti setelah firman Tuhan, boleh dimainkan kembali adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada hari ini firman kita terambil dari Efesus 1 ayat 11-14 yang tadi dibacakan oleh Kak Haning. Nah, adik-adik, Efesus ini menceritakan tentang Rasul Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Efesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Rasul Paulus ini menulis suratnya kepada jemaat di Efesus itu ketika Rasul Paulus berada di penjara. Adik-adik bisa bayangkan, di penjara itu pasti keadaan yang gak enak, tapi Rasul Paulus tetap mau menyampaikan tentang karya Allah dalam kehidupannya Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Nah, karya Allahnya itu adalah Rasul Paulus diberikan Roh Kudus sehingga Rasul Paulus dapat menyampaikan firman Tuhan tentang kebaikan dan kebenarannya di dalam kehidupannya Rasul Paulus, adik-adik. Nah, kita juga diberikan Roh Kudus, adik-adik. Diberikan Roh Kudus sehingga kita ditolong, kita dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kita melakukan hal-hal kebaikan dan kebenaran tentunya. Nah, seperti yang terdapat di buah roh juga, adik-adik, yang di Galatia 5 ayat 22-23, nanti adik-adik bisa baca ya. Nah, di Galatia 5 ayat 22-23 itu tentang buah roh. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ada berapa sih buah roh? Ya, ada berapa coba? Ada 9 ya adik-adik. Apa aja sih? Yuk kita coba ingat sama-sama. Ya, yang pertama apa nih adik-adik? Ada kasih, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan tentunya apa nih? Penguasaan diri ya. Jadi kita nggak boleh marah-marah, kita harus bisa jaga emosi kita supaya kita nggak ribut terus sama adik-adiknya. Nah, adik-adik, 9 buah roh ini nggak hanya kita hafal, nggak kita baca, tapi kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik ya. Nah, itu artinya kita menjaga karyanya Allah dengan cara kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ini adik-adik, contohnya ketika mama papanya ngasih tahu adik-adik kalau adik-adik gak boleh main hujan-hujanan pada saat hujan, bisa-bisa nanti adik-adik sakit. Nah, tapi ketika hujan turun adik-adik malah main hujan-hujanan dan besokannya sakit. Nah, itu karena adik-adik gak mendengarkan mama papahnya, adik-adik. Nah, kita patuh pada orang tua, kita mendengarkan perintah orang tua, itu salah satunya kita menjaga karyanya Allah, adik-adik. Nah, kita juga ketika kita ada di rumah aja nih adik-adik, kita boleh mengepel lantai, kita boleh nyapu halaman. Kalau yang punya kebun boleh menyiram tanaman sama-sama mama papanya, sama adiknya, nggak boleh ribut, kita harus akur. Nah, itu salah satunya kita juga menjaga karyanya Allah, adik-adik, karena Allah maunya kita melakukan hal yang baik dan benar sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan ya adik-adik ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Jadi pada firman pada pagi hari ini ingin supaya kita menjadi anak-anak Allah yang selalu menjaga karyanya Allah dengan cara kita mendengarkan mama papa, melakukannya. Terus 9 buah roh ini gak hanya kita hafal, tapi kita lakukan dalam kehidupan seharian. Oke adik-adik, jadi firman pada pagi hari ini gak hanya kita dengar, gak hanya kita baca, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya adik-adik, firman kita pada pagi hari ini udah selesai, tapi ada aktivitasnya adik-adik. Apa tuh aktivitasnya? Adik-adik boleh siapkan karton kosong kayak begini. Adik-adik juga boleh siapkan buku tulis, buku gambar, dan krayon, spidol, pensil warna, semua adik-adik boleh siapkan. Nah, kita
kita akan membuat buah roh. Adik-adik boleh buat seperti ini, contohnya seperti kakak nih, ya. Boleh juga buat seperti ini adik-adik. Digambar pohon, terus ditempel kayak gini, terus siapkan kertas warna juga, dan boleh juga ditulis di buku tulis adik-adik, ya. Nanti ketika kalian membuat buah roh ini, Alkitabnya disimpan dulu ya adik-adik ya. Jadi hafal dulu baru ditulis. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai, karya kalian boleh kalian kirim ke kakak layan sektor kalian atau kirim ke kakak boleh, sehingga kalian bisa kasih tahu ke kakak-kakaknya bahwa kalian membuat aktivitas di hari Minggu ini. Jadi jangan lupa ya adik-adik, buah roh ini bukan hanya kita hafal, kita tulis, tapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjalankan dan menjaga karyanya Allah. Oke adik-adik, jadi jangan lupa kita harus menjaga karya Allah dengan melakukan hal yang baik dan benar. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Terima kasih Kak Nova untuk firman yang luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan berikanlah kami hikmat agar kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, mengaplikasikan apa yang boleh kami dengar tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, "Oh berkati kami". Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang ibadah ini kami boleh disertai dengan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, tolong kiranya Kau tetap sertai kami ya Bapa. Ampunkan kesalahan kami jika pada saat ibadah kami masih kurang fokus, masih main-main ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.